Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di kelas seperti pada biasanya. Untuk kali ini materi kita adalah kemuhammadiyahan. Oke, sebelum itu kita mulai kelas dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa sebelum memulai belajar. Berdoa mulai. Selesai? Baik. Pertama-tama saya akan bacakan absen terlebih dahulu. Siapa yang disebut namanya silakan angkat tangan dan bilang hadir. Arin Diana Siti, Hadir. Galuh Chandra Kirana, Hadir. Alia Sita Santi. Hadir. Oke, semuanya sudah hadir. Setelah ini saya akan menjelaskan materi ini. Ini perhatikan ya modulnya. Nah, kalau diperhatikan di halaman terakhir di situ di kertasnya ada bagian untuk menulis pertanyaan dan jawaban dan kesimpulan. Nah, nanti sambil saya jelaskan, sambil saya terangkan materinya, sambil dicari apa yang belum dipahami, terus ditulis pertanyaan. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita mulai. Materinya adalah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Jadi Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah. Nah, sama. Kenapa Muhammadiyah itu disebut gerakan dakwah? Kenapa Muhammadiyah disebut sebagai gerakan dakwah? Alasannya kenapa? Untuk dalam rangka mewujudkan cita-cita dan keyakinan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu mempunyai cita-cita dan keyakinan. Nah, untuk cita-cita dan keyakinan Muhammadiyah itu nanti ada di materi yang lain ya. Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan keyakinannya itu Muhammadiyah melakukan gerakan dakwah. Jadi Muhammadiyah itu berdakwah demi mewujudkan cita-citanya dan keyakinannya. Nah, selanjutnya yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan dakwah? Dakwah yang dimaksud dari Muhammadiyah ini apa? Nah, dakwah itu seruan dan ajakan kepada seluruh umat manusia untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Nah, paham ya dakwah itu seperti apa? Jadi menyerukan kepada manusia untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi sebagai warga Muhammadiyah kita mengajarkan kepada yang lain, kepada orang lain, kepada orang-orang yang belum paham atau kepada orang di luar Islam untuk mengajak masuk Islam, mengajak melakukan ajaran Islam yang benar. Nah, selanjutnya bagaimana dilakukannya? Dakwah itu bagaimana? Cara Muhammadiyah berdakwah itu bagaimana? Nah, di sini dilakukan melalui amar ma'ruf nahi mungkar dengan hikmah kebijaksanaan. Amar ma'ruf nahi mungkar udah paham atau belum? Belum. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar dan hikmah kebijaksanaan. Oke, dilihat dari sini. Kata amar ma'ruf nahi mungkar ini diambil dari mana? Nah, kata amar ma'ruf nahi mungkar ini diambil dari surat Al-Imran ayat 104. Sini kalau dibaca, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Nah, yang pertama ya'muruna bil ma'ruf. Amar ma'ruf ini kalau dengan bahasa Indonesia, dan yanhauna 'anil munkar, nahi munkar. Nah, itu dari dua kata itu dari ayat Al-Imran ayat 104 yang mempunyai arti ya, artinya dan hendaklah diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Nah, menyeru kepada kebajikan itu ya'muruna bil ma'ruf. Jadi amar ma'ruf itu menyeru kepada kebajikan. Jadi mengajak mengajak, menyeru dalam kebaikan. Jadi selalu mengajak orang lain dalam kebaikan. Nah, gitu. Jadi jangan
biasanya kalau sama teman-teman itu harus ngajak yang baik-baik, ayo ngaji bareng atau ayo belajar bareng kayak gitu ya. Jadi jangan ayo dolan sampai bengi. Nah itu kan tidak mengajak kepada kebaikan lah. Nah, itu. Jadi kalau mengajak kebaikan itu setiap kita mengajak kepada siapapun itu mengajaknya kalau bisa dengan kebaikan. Terus nahi mungkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, jadi kita melarang orang-orang untuk berbuat munkar. Munkar itu apa? Tahu nggak? Munkar itu jahat. Jadi bukan kejahatan, sesuatu yang buruk. Jadi kalau kita lihat ada orang yang mencuri misalkan, ada orang mencuri, kita hentikan. Ya, misalkan di kelas toh. Terus kamu lihat, Arin lihat ngambil pulpennya Galuh. Arin harus melarang, jangan mencuri, itu pulpennya Galuh, tidak boleh. Nah itu namanya nahi mungkar, paham ya? Nah, dan mereka lah orang yang beruntung. Nah selain dari ayat yang tadi Al-Imran ayat 104, disebutkan juga di Al-Quran itu ada Al-Imran ayat 110 sama yang amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sama yang seperti tadi. Wa tu'minuna billah. Nah, kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia. Nah, ini umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia. Menyeru kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang munkar dan mencegah dari keburukan. Nah, umat-umat yang baik, umat-umat yang terbaik itu yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi dan beriman kepada Allah yang pasti itu ya. Nah ini dua ayat yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi caranya berdakwah itu seperti itu. Jadi walaupun kita masih sekolah, belum menjadi ulama yang besar gitu, tetap bisa berdakwah dengan cara kayak tadi, mengajak dengan kebaikan, mengajak sesama, ayo ngaji bareng, ayo belajar bareng, belajar kelompok gitu. Terus melarang kepada yang kebaikan kayak tadi yang contohnya Alia ngambil pulpen terus Arin marang, ya itu namanya nahi mungkar, paham ya? Nah selanjutnya dengan hikmah kebajikan. Hikmah kebajikan ini diambil dari surat An-Nahl ayat 125. Kalau tadi amar ma'ruf nahi mungkar dari Al-Imran 104 dan 110, kalau ini An-Nahl ayat 125. Bunyinya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, yang ini itu sih. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati. Nah, di situ ya. Jadi serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nah, tadi kan sudah diajarkan untuk amar ma'ruf nahi mungkarnya. Nah, amar ma'ruf nahi mungkarnya itu gimana biar, nah misalkan kan kita mau ngajak teman tapi nggak enak, bagaimana caranya yang baik. Nah, kita mengajak itu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nah, diajak dengan kayak misal pelajaran yang baik itu memberi contoh kepada orang lain dengan kita melakukan hal-hal baik, terus orang-orang teman-teman kita kan tahu, nah itu sudah termasuk memberi contoh dengan pelajaran yang baik. Terus kemudian bantahlah mereka dengan yang baik. Jadi ketika nahi mungkar, ketika membantah, melarang orang lain berbuat keburukan itu tadi, itu juga harus dengan baik, kata-katanya yang baik, tidak menyinggung hatinya kayak gitu. Kalau kita asal melarang tapi menyinggung perasaannya kan malah jadi musuhan nanti ya toh. Jadi bagaimana caranya agar ketika kita nahi mungkar, melakukan nahi mungkar itu dengan cara yang baik, jadi tidak merasa tersinggung orang yang diperingatkan itu. Nah itu tadi untuk cara-cara dakwah Muhammadiyah. Selanjutnya sasaran dakwah. Nah, sasaran dakwah itu siapa aja sih yang dijadikan, siapa saja sih kita tuh berdakwah ke siapa saja. Jadi kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi itu ke siapa?
siapa yang harus kita amar ma'ruf nahi mungkarkan itu. Nah, di sini ada dua kelompok. Yang pertama yang perseorangan. Perseorangan itu kepada orang yang telah beragama Islam atau yang belum beragama Islam. Nah, ini tugas untuk yang sudah jadi yang sudah dalam kayak sebagai guru atau sebagai ustadz dan ulama, itu ini adalah tugasnya yang atasnya. Jadi kepada orang yang telah beragama. Jadi ketika biasanya kan ada orang beragama tapi masih awam ya, jadi belum paham sholat, tapi dia udah beragama Islam, belum paham sholat, terus bagaimana zakat itu nggak paham, puasa itu bagaimana yang benar, itu kan ada loh pasti di masyarakat. Nah, itu tugasnya untuk berdakwah kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, terus yang kedua itu kepada yang belum beragama Islam, jadi kepada orang non muslim itu didakwahkan. Jadi kalau di Universitas Muhammadiyah Jakarta itu orang-orang non muslim, orang-orang Kristen itu bisa masuk kuliah di situ. Kenapa? Ya untuk dakwah tadi. Jadi biarkan orang-orang yang non muslim masuk ke Universitas Muhammadiyah, kemudian ketika mereka belajar di situ kan tahu prosesnya orang Islam itu seperti apa. Nanti lama-kelamaan mereka tertarik, lama-kelamaan mereka masuk ke dalam Islam. Banyak orang-orang yang non muslim masuk ke Universitas Muhammadiyah dan akhirnya pindah ke agama Islam. Nah, itu adalah contoh dakwah yang bagi orang-orang yang belum beragama Islam. Itu kan tidak menyinggung perasaannya, kan tidak menyinggung kamu orang Kristen nggak boleh Kristen, kalau kayak gitu kan pasti menyinggung perasaan loh. Nah, dengan kayak tadi membolehkan orang-orang non muslim untuk belajar di tempat Muhammadiyah tadi, nah, mereka lama-lama akan masuk Islam. Kemudian masyarakat itu dilakukan dalam rangka perbaikan hidup, pendidikan, serta pendidikan, selalu meningkatkan untuk selalu melakukan yang ma'ruf dan muncul. Nah, ini masyarakat itu untuk semuanya, jadi semuanya saja bisa melakukannya. Jadi kayak kita hari misalnya kayak tadi kan mengajak teman-temannya untuk belajar bareng, itu kan sudah termasuk dakwah. Lalu melarang Arin puasa sore-sore minum, Arin gue puasa kok minum. Nah, itu kan mengingatkan nahi mungkar gitu. Nah, itu untuk selalu melakukan yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar. Paham ya? Nah, itu tadi. Setelah ini saya kasih waktu 3 menit untuk membaca kembali materi yang sudah ada di kertas. Terus kemudian kalau ada yang belum paham bisa ditulis pertanyaan, nanti setelah ini kita buka tanya jawab. Baik. Nah kan baik, semuanya sudah menulis pertanyaan masing-masing? Sudah. Oke, sekarang kita tanya jawab ya. Yang mau menanyakan langsung angkat tangan. Siapa yang mau angkat? Arin, silakan bertanya. Bolehkah sasaran dakwah Muhammadiyah ditunjukkan ke seorang yang non muslim? Muslim. Boleh. Boleh. Nah, ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, dakwah ini yang pertama kan ada kepada yang beragama Islam, yang kedua yang belum beragama Islam. Jadi non muslim itu, nah itu malah lebih bagus. Tapi untuk berdakwah kepada orang non muslim itu harus mempunyai ilmu yang tinggi dulu. Jadi seperti Ustadz, jangan kita kayak orang awam terus kemudian langsung saja langsung menyeru kepada orang non muslim untuk masuk Islam. Itu kan nanti bisa-bisa kalau kita salah caranya itu menyinggung perasaan mereka, itu malah jadi musuh, jadi permusuhan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang lain. Ya, Lia. Sasaran dakwah Muhammadiyah ditunjukkan kepada siapa saja? Nah, sasaran dakwah Muhammadiyah ditunjukkan kepada siapa saja? Siapa yang bisa jawab? Ya, Rin. Kepada seseorang yang telah beragama dan yang non muslim. Nah, itu untuk yang perseorangan ya, sama satu lagi masyarakat. Jadi semuanya bisa kita jadikan tempat untuk dakwah.
Jadi sesama teman, sesama saudara, gitu, adik, kakak itu kita ajak untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Akhir, ya. Apa tujuan dilakukannya dakwah Muhammadiyah? Tujuan dilakukan dakwah Muhammadiyah. Jadi bisa jawab. Tidak ada. Saya jelaskan ya. Jadi yang pertama itu adalah dalam rangka mewujudkan cita-cita dan keyakinan Muhammadiyah. Yang pertama, ya Muhammadiyah kan punya cita-cita dan keyakinan. Jadi ada satu materi yaitu cita-cita dan matang keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Nah, di situ dijelaskan tujuan-tujuannya, kenapa Muhammadiyah itu menjadi gerakan dakwah, gerakan Islam, ada gerakan tasqif. Nah, ini kalau gerakan dakwah kan salah satunya, gitu. Itu salah satu tujuannya di situ untuk mewujudkan cita-cita yang tadi. Kemudian ya sebagai umat Muslim kita harus mengikuti ayat Al-Quran tadi, karena di Al-Quran sudah dijelaskan kita disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai umat Muslim wajib melakukannya, karena sudah diperintahkan oleh Allah. Jadi untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar tadi itu adalah hal yang wajib bagi umat Muslim. Sudah paham semuanya? Baik. Setelah ini silahkan tulis kesimpulannya. Kemudian kita tutup. Kita sudah selesai kesimpulan. Tapi sebelumnya ada yang bisa menyimpulkan dari semuanya? Baik. Sekarang kesimpulannya tak jelaskan sambil ditulis ya. Nah, Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah. Jadi Muhammadiyah itu salah satunya adalah gerakan dakwah. Tujuannya pertama tujuannya tadi adalah untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang sudah disebutkan tadi. Yang terakhir adalah sasaran dakwahnya, yaitu perseorangan kepada orang-orang yang berislam dan agama non-Islam, atau menyeluruh atau pada masyarakat, pada teman, pada saudara dan lain sebagainya. Dan yang terakhir satu lagi, dakwah yang dilakukan itu dengan cara amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada keburukan. Baik, cukup sekian. Setelah ini kesimpulannya silahkan dikumpulkan. Terus sudah selesai ya. Nah, kumpulkan. Bisa pilih. Baik, terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Semoga kita bisa menjadi seseorang muslim yang selalu mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Cukup sekian yang bisa kita pelajari hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa, membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam